Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 18 ayat 15 sampai dengan 20. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan dikau, bawalah seorang atau 2 orang lain, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkataan itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sungguh apa yang kalian ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kalian lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul demi namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah koreksi persaudaraan. Refleksi hari ini mengajak kita memperhatikan aspek sosial dari pertobatan. Wujudnya adalah koreksi persaudaraan. Yesus mendorong umat beriman untuk saling mengoreksi satu sama lain, agar orang yang bersalah terdorong untuk bertobat. Koreksi persaudaraan yang jujur itu pada awalnya sangat menyakitkan, tetapi sejalan dengan waktu, ketika emosi sudah mengendur dan kesabaran sudah pulih, orang biasanya mengakui betapa pentingnya koreksian tersebut. Dari sini Yesus mengajarkan kita bahwa pertobatan itu tidak semata-mata urusan kita dengan Tuhan, tetapi juga antara kita dengan sesama. Dosa itu sangat merusak relasi, baik antara kita dengan Tuhan maupun antara kita dengan sesama. Dosa merupakan pintu bagi kegelapan untuk mengacau keharmonisan iman dan merusak jalan keselamatan. Dengan melawan dosa, kita mengarahkan diri ke jalan yang benar, sehingga jiwa kita meraih tempat dalam keabadian. Dalam mengatasi konflik atau permasalahan, kiranya Injil hari ini memberi penegasan kepada kita bahwa pembicaraan dari hati ke hati dalam semangat persaudaraan sejati dan kasih untuk mencari solusi demi kebaikan bersama dengan cara bertindak secara Kristiani. Di tengah maraknya konflik di mana-mana, setiap murid Yesus diajak untuk memberikan kesaksian, mengelola konflik dengan dewasa
dalam semangat Kristiani. Kita diajak untuk mengembangkan kebersamaan yang semakin bermutu, yang dilandasi dialog penuh cinta kasih dan persaudaraan. Dalam proses diskresi bersama yang sungguh, disitulah Tuhan hadir dan kehendaknya ditemukan. Saudara-saudari terkasih, menegur dan memperbaiki tidak sama dengan menghakimi. Oleh karena itu, dibutuhkan kerendahan hati dari kedua belah pihak. Kerendahan hati memampukan kita untuk terbuka akan rahmat Tuhan yang bekerja dalam diri kita. Santo Maximilianus Maria Kolbe yang kita peringati hari ini menjadi teladan bagi kita dalam menghayati keutamaan Kristiani, yakni cinta kasih yang berpuncak pada persembahan diri. Ia mengorbankan diri untuk menyelamatkan seorang tahanan yang hendak dihukum mati. Itulah kasih sempurna yang telah ditunjukkan Sang Juru Selamat, yakni mengorbankan diri demi keselamatan dunia. Santo Maximilianus, doakanlah kami. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati, dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasihi dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.